harusnya yang tausiah Islamiah itu yang kemarin lombanya jadi juara 1 gitu, ditampilkan lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Rasulullah Muhammad laulaka ma khalaqtal akhlaq. Wa qala aidan man ahabbani faqad ahabba Allah. Man la yuti'u Allah faqad la yuti'u Rasul wa man la yuti'u Rasul faqad la yuti'u Allah. Man ahabbani ma'i fil jannah. Wa qala aidan man adalla maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas dasar limpah rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka takriman wa ta'liman maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga berkumpulnya kita dalam rangka merayakan, memperingati, mengagungkan serta memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin Nabi dan Rasul, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Ashrafil Khalqi Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga kita yang berkumpul di tempat ini tergolong selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati sekaligus yang saya muliakan orang tua saya, segenap bapak dan ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK YPP Pandeglang, dan yang sangat-sangat saya banggakan dan insya Allah akan selalu menjadi kebanggaan seluruh siswa dan siswi SMK YPP Pandeglang. Kalau tadi di acaranya itu tausiah Islamnya, mungkin lebih mengarah kepada sharing aja.
Karena nanti kalau harus menjurus kepada tausiah Islamnya nanti Pak Punten takut tidak sesuai dengan KIKD itu. Takut gak nyampe gitu, alurnya gak nyampe, efeknya gak nyampe, dari betul pelajarannya gak nyambung gitu. Jadi ini hanya sebatas sharing kita ngobrol. Maulid apa maulud ini acaranya? Maulud. Pintar berarti ya. Saya nggak nyangka kalau bisa menjawab maulid apa maulud. Maulud. Kenapa sih harus maulud? Kenapa nggak maulid? Sama saja. Antara maulud dengan maulid tidak jauh berbeda. Kalau maulid itu diambil dari kalimat masdar walada yuwalidu maulidan. Hati kelahiran. Nah kalau maulud itu kalimatnya beda, isinya maf'ul. Maulud kandet lahirakeun yang dilahirkan. Jadi yang kita peringati kalau tadi ditanya maulid apa maulud, maulud berarti yang kita peringati, yang kita agungkan, yang kita muliakan yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang bagus tadi ketika ditanya maulid apa maulud? Maulud Pak, betul, tidak salah, tepat. Pak kumaha lamun maulid tidak jadi masalah, sesuai dengan muqtadal halnya. Meskipun bukan hari Senin tanggal 12 tidak jadi masalah. Dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man ahabbani faqad ahabba Allah. Barang siapa yang mencintai Rasul, maka sama saja dia mencintai Allah. Man la yu'a Rasul faqad la ati Allah. Barang siapa yang tidak mengikuti jalan bimbingan Rasulullah, maka sama saja dia tidak taat kepada Allah. Man ahabbani, barang siapa yang mencintai Rasul, kata Rasul, ma'i fil jannah, maka orang itu akan bersamaku, kata Rasul, di dalam surga. Yang seperti apa dan bagaimana yang disebut ati'ur Rasul? Ati'ullah. Kata Rasul dalam suatu hadis dinyatakan, man a'udha, barang siapa yang mengagungkan maulidi, hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, kelak dia akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Ada yang tahu syafaat itu apa? Betul. Junaidi yang jawab tadi. Alhamdulillah. Nanti Junaidi mimpin doa penutup lagi ya. Iya Pak. Siap. Belum ada yang bisa nyanyi Junaidi di pengajian ngaji Yasin tutup doa. Cuma Junaidi yang berani tampil ke depan. Alhamdulillah. Dan semoga jadi inspirasi untuk kita semua. Yang nama syafaat itu adalah pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW, dan syafaat yang paling diharapkan oleh semua orang mukmin adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, syafaat yang paling utama. Di awal Bapak Kepala Sekolah tadi menjelaskan bahwasanya Nabi dan Rasul yang lain saja itu memohon syafaatnya kepada Rasulullah. Disampaikan di awal tadi sama Pak Kepala, betul. Nabi dan Rasul yang lain saja itu nanti kelak meminta syafaatnya ke Rasulullah. Karena kenapa? Karena tidak bisa memberi syafaat kepada semua manusia. Semua mengharapkan kepada Rasulullah. Ketika datang satu golongan kaum meminta syafaat kepada Nabi Nuh, ya Nabi Nuh, berilah kami pertolongan syafaat. Nabi Nuh menjawab, saya tidak bisa memberi syafaat. Kenapa ya Nabi Allah? Karena saya malu kepada Allah. Apa yang menjadi alasan kau malu ya Nabi Allah? Dulu aku
orang yang menjadi nabi. Tetapi tahu kan anaknya Nabi Nuh itu tidak mengikuti Nabi Nuh. Ketika terjadi tsunami banjir besar sampai membuat perahu Nabi Nuh, itu keadaan itu ya ingkar kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh malu meminta syafaat kepada Allah. Berpindahlah ke Nabi yang lain, misalkan Nabi Yunus. Ya Nabi Yunus, berilah kami syafaat. Bagaimana Nabi Yunus menjawab, saya tidak berani memberikan pertolongan. Karena kenapa? Dulu Nabi Yunus juga meninggalkan kaumnya. Sampai menyeberang lautan, di tengah lautan Nabi Yunus itu diterjunkan ke dalam laut dan ditelan oleh ikan paus. Di dalam tobat Nabi Yunus itu berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu yang disebut tobat Nabi Yunus. Dan yang paling sangat bisa dan yang paling sangat diharapkan oleh kita ketika kelak nanti itu adalah bagaimana mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena kenapa? Dari Nabi satu ke Nabi yang lain semua mengarahkannya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan acara yang sangat boleh dibilang sederhana tapi pasti ini, insya Allah kita dapat syafaat kelak oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam proses maulid ini apa aja sih yang harus ada gitu supaya lebih afdal, ada fadilah di dalam kegiatan maulid. Salah satunya ini biat amin Quran, adanya makanan. Ada makanannya. Kemudian semua udah habis. Pengajian. Adanya makanan, kenapa? Harus ada makanan Pak. Kenapa sih kamu berundang bubur ayam kue, bubur ayam berkat. Nggak ada apa bubur ayam kue, bubur ayam berkat. Apa sih maksudnya gitu? Ini orang tua dulu ini menyimpan silokan, menyimpan bahasa yang tidak tersirat. Namun harus dipecahkan dengan penglihatan kita. Tahu bikin kue ini kan, jadi nggak satu bahan, ada terigu, ada telurnya dan lain sebagainya. Apa makna di balik itu? Kalau kita berkumpul, kita berjamaah seperti ini, insya Allah ini akan lebih berkah. Lalu si Jepang hanya buat kelas sorangan, mulai habis. Tapi lalu bisa kelas barengan, insya Allah segede habis. Nah itu salah satunya. Kenapa harus ada makanan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan untuk kita bersaudara. Ada yang mau poin tadi? Rasul itu pernah menyampaikan, man anfaqa darahim faka'annama anfaqa darahim. Barang siapa yang bersedekah di dalam maulid Rasulullah 1 dirham, maka Allah akan membalas 1000 dirham. Dirham itu mata uang zaman dulu ya. Kalau bahasa Arab sekarang kan real. Nggak tahu 1 real berapa tuh? 4.000. 4.000 dikali 4.000. 4.000 kali 1.000 berapa? 4 juta ya? 4 juta? 4 juta? Cair jackpot. Anu mau kue? Tadi ini digantiannya ke Allah sare cebanget misalnya mau kue tadi mulutnya cebanget 10.000 kali 1.000. Nah itulah ketika Rasul memberikan sebuah wejangan
mana qadarohi para anama qadarohi barang siapa yang bersedekah pada bulan Maulud khususnya diberikan warisan 1 dirham saja, maka Allah akan membalas 1000 dirham. Yang kedua, yang kalau yang pertama bi'at amin do'am, adanya makanan. Yang kedua itu video atil Quran, dibacakannya ayat suci dan alhamdulillah dari awal kita kegiatan tadi sampai tadi tidak lepas dari yang namanya zikir, tidak lepas dari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang seperti apa dan bagaimana, Pak? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakannya ayat suci Al-Quran, maka diam dan dengarkan. Maka insya Allah, izin Allah kamu akan mendapat rahmat semuanya. Kau diam. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, itu dengarkan. Tadi si Bari cengkoknya unik, itu saja. Boleh, dengarkan. Kalau mau menjawab ketika misal tahu, kalau mau menjawab Allah, jawab dengan serentak. Allah, pulang dulu. Allah, jawab dengan lemah dan lembut. Allah. Nah seperti itu. Sudah bagus ada saudara kita tadi ya, baca Quran, alhamdulillah dengan bacaan yang bagus ya, ini harus jadi inspirasi untuk kita. Kenapa teman saya bisa, saya tidak bisa? Selain daripada video Al-Quran itu dibacakannya sejarah atau riwayat Nabi. Tadi kita sudah membaca riwayat Nabi yang dibacakan itu satu melalui sholawat Nabi yang kita baca, dan yang kedua itu tadi di awal Pak Ali membaca Rawi itu poinnya itu sudah ada riwayat Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke alam dunia, ada yang paling berbahagia lahirnya Nabi Muhammad ke alam dunia. Ada yang tahu siapa? Abu Jahal. Selain itu, Tekon lewat. Abu Talib, lain-lain. Abu Daud deh. Ada lagi. Ketika Rasul lahir ke alam dunia, yang paling sangat berbahagia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa, Pak? Betul. Laulaka ma khalaqul aflaq, jika tidak kuciptakan engkau wahai Muhammad, tanpa adanya Nur Rasulullah SAW tidak akan ada alam dunia ini. Saking hebatnya Rasulullah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuji. Kalau tidak menciptakan nurmu wahai Muhammad, tak akan ada alam dunia. Jadi mual ayat Quran, hakikat Allah lalu diciptakan dunia Rasulullah. Mual ayat alam dunia di sini. Saking berbahagianya Allah ketika Rasul lahir ke alam dunia, itu Allah langsung mengutus malaikat untuk menyebarkan kabar kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang terjadi antaranya adalah apinya Raja Majusi yang disembah oleh kaum Majusi. Kaum Majusi itu kaum penyembah api. Supaya naon kayak orang belum, lamun orang nyembah seueur, urang moal tolong. Cek maneh gitu.
Jadi kaum Majusi ini adalah satu kaum yang mana mereka ini menyembah api. Yang punya apinya ini Raja Majusi namanya. Ratusan tahun gak padam. Izin Allah. Bukan karena apinya yang hebat, bukan karena rajanya yang kuat, izin Allah. Apinya gak padam-padam. Itu api Raja Majusi padam. Berhala-berhala yang ada di lingkungan Ka'bah yang mengotori Ka'bah bukan. Tetean, lalu ya. Istana Zin Kumpar, Zin yang Kumpar itu acak-acakan bukan nama, adil Tuhan. Kulahina Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah sedikit sejarah Rasul. Kalau tadi Pak Kepala menyampaikan sampai Abu Jahal. Abu Jahal itu masih kawannya Rasul. Rasul ini ibarat satu keluarga. Ini keluarga Rasul ini saudagar semua, pejabat semua, pemimpin suku semua. Abu Jahal, Abu Lahab ini pemimpin suku semua, orang-orang terpandang. Hanya saja melihat Rasulullah banyak pengikut, banyak umat, mereka ini gengsi. Bukan elek. Jadi mereka ini tidak mau nurut kepada Rasul. Iya, betul. Ada pamor, ada sima, ada wibawa. Iya. Elek, bukan KB. Ya. Nah, ketika Rasul ini lahir, Abu Jahal ini punya hamba sahaya. Kalau istilah zaman dulu, hamba sahaya ini perbudakan. Budak. Pegawai, cuma berangguling gitu. Wahai Abu Jahal, bahwasanya engkau telah punya keponakan. Seorang bayi laki-laki yang tampan, yang gagah, putra dari Sayyid Abdullah dan Ibu Siti Aminah telah lahir ke alam dunia. Dan ketika Abu Jahal mendengar berita tentang kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW, dia ini sangat berbahagia. Sampai si budak belian tadi, hamba sahaya ini dibebaskan. Karena engkau telah memberikan kabar yang sangat baik kepadaku, maka engkau aku bebaskan sebagai budak. Itu Abu Jahal bahagia. Sampai Abu Jahal ini dalam satu kisah tafsir dijelaskan bahwasanya Abu Jahal ini mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu apa sih Pak? Keringanan hukum. Mendapatkan keringanan hukuman di hari kelahirannya Rasul itu karena tadi seorang kaum kufar yang ingkar mendapatkan satu hukuman yang diringankan oleh Allah karena tadi Abu Jahal ini berbahagia dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selain daripada diceritakan riwayat Rasul itu dalam maulid ini dibacakannya sholawat. Tadi alhamdulillah kita sama-sama membaca sholawat ya Nabi Sallallahu Alaihi. Apakah boleh membaca sholawat yang lain? Boleh. Bahkan kelebihannya sholawat ini adalah amalan yang tidak pernah ditolak. Nah, kalau kita sholat, kita harus wudhu suci dari hadas kecil. Nah, kalau sholawat ini Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung memerintahkan. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk sholawat? Ada di dalam Al-Quran.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka daripada itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat yang seperti apa, Pak? Beda. Mau yang panjang bisa? Boleh. Saya menghafalnya yang pendek, tidak jadi masalah. Apakah boleh membaca salawat kepada Rasulullah tapi salawatnya salawat Jibril? Silakan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Silakan. Boleh. Bagaimana kalau salawat yang ditukil daripada aulia zaman dulu Pak penggalan kitab? Silakan, tidak jadi masalah. Seperti salawat mukhtar, salawat fatih, salawat nariyah dan lain sebagainya. Dan ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah tadi di dalam peringatan Maulid Nabi ini ada poin yang harus diisi. Yang pertama, bi'ami ta'am, adanya makanan, dan alhamdulillah tadi siswa juga banyak yang bawa, dari Bapak Ibu Dewan Guru juga menyediakan. Alhamdulillah, semoga berkah untuk kita semua. Anu mawa kue tadi bisa merek, ada temawa, anu temawa ya alhamdulillah bisa menang kue. Alhamdulillah ini hikmah yang kita dapat ini yang terlihat itu contohnya kecil seperti. Tapi kalau berbicara masalah hikmah itu, hikmah dan barokah itu sesuatu yang sulit untuk ditafsirkan, tapi sangat bisa untuk dirasakan kalau kita mau. Nah yang kedua tadi biqiraatil Quran, dibacakannya ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga diceritakan